Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama mengenai pengertian Humas Lembaga Pendidikan. Nah, Humas merupakan kependekan dari hubungan masyarakat. Kalau dalam bahasa Inggris, Humas diberi sebutan Public Relationship, yaitu kegiatan komunikasi khusus yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam upaya penyebaran informasi sesuai tujuan yang diinginkan. Nah, di Indonesia sendiri sebagai negara berkembang, Humas belum memiliki makna yang sangat penting dalam putaran roda organisasi, khususnya di lembaga pendidikan. Jauh berbeda ya dengan negara maju, utamanya Amerika Serikat, di mana Humas dapat diterjemahkan dengan pendekatan disiplin ilmu yang berbeda. Nah, kemudian menurut sejarah sendiri, manajemen Humas berkenaan dengan suatu metode public relationship saat menghadapi puncak krisis pada tahun 1906. Saat itu terjadi pemogokan total buruh di industri pertambangan batubara di Amerika Serikat. Nah, sebagai akibatnya adalah terancamnya kelumpuhan total industri batubara tersebar di negara tersebut. Nah, pada titik puncak yang berlangsung tersebut, muncul E.V. Ledbetter-Lee, seorang tokoh public relationship atau Humas pertama yang berlatar belakang seorang jurnalis. Beliau mengatakan bahwa manajemen Humas sebagai salah satu solusi atau sebagai jalan keluar untuk mengatasi krisis yang tengah terjadi di industri batubara di Amerika Serikat sebagai akibat pemogokan massal untuk meminta kenaikan upah. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dibaca di makalah ya. Nah, kemudian merujuk dari beberapa pengertian di atas, juga dari sejarahnya, Humas dapat disimpulkan bahwa Humas adalah suatu kegiatan yang diatur sedemikian rupa, berlangsung secara terprogram, kontinu, dan teratur dalam sebuah program organisasi, dan bukan kegiatan yang dilakukan secara sembarangan dan asal-asalan ya. Nah, dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang ahli dalam mengatur tata kelola komunikasi yang baik sehingga terciptanya kepercayaan dan citra positif dari masyarakat. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Nama saya Lia Safriani, NIM 2061941. Saya akan menjelaskan tentang tugas dan kewajiban Humas pada lembaga pendidikan. Tugas-tugas yang dilakukan oleh seorang Humas adalah berusaha menyampaikan pengertian dan pengetahuan akan seluruh fakta-fakta tentang runtutan situasi atau sebuah kondisi dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan simpati akan kejadian tersebut. Ada beberapa tugas dan kewajiban manajemen Humas pada lembaga pendidikan. Yang pertama, menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Jadi, Humas itu menyampaikan pesan dari lembaga pendidikan secara lisan, tulis, ataupun visual kepada publik, sehingga masyarakat memperoleh pengertian atau kabar yang benar. Yang kedua, melakukan studi dan analisis atas tanggapan publik terhadap kebijaksanaan dan tindakan lembaga pendidikan. Yang ketiga, membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya. Yang keempat, membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu. Yang kelima, menyampaikan fakta-fakta dan pendapat kepada para pelaksana tugas guna membantu mereka dalam memberikan pelayanan dan mengesankan publik. Yang keenam, melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan. Yang ketujuh, membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerjasama. Yang kedelapan yaitu menyusun rencana bagaimana cara-cara untuk memperoleh bantuan guna kemajuan pelaksanaan pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu jenis-jenis kegiatan Humas. Jenis-jenis kegiatan Humas bersifat umum, bisa berlaku di lingkungan universitas, bisa berlaku di lingkungan kedinasan atau instansi. Untuk kegiatan yang dilakukan di kedinasan atau instansi yaitu upacara, pelantikan, dan serah terima jabatan. Contohnya serah terima jabatan kepala sekolah, pelantikan ketua OSIS, dan pelantikan ketua KMK. Yang kedua yaitu
penandatanganan naskah kerjasama. Misalnya, jika sekolah tersebut mengalami kebangkrutan atau kemunduran, kita akan mencari donatur. Maka kita akan menandatangani surat naskah yang dibuat oleh donatur tersebut. Yang ketiga yaitu upacara sumpah pegawai. Misalnya di sekolah tersebut ada pegawai baru, maka dia harus disumpah. Mengapa disumpah? Agar jika pegawai tersebut melanggar, sanksinya akan dikenakan hukum. Jenis kegiatan humas yang di universitas yaitu upacara disnatalis, yang kedua upacara wisuda sarjana, yang ketiga upacara pengukuhan guru besar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.